Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badas Boruto. Di tengah runtuhan peradaban yang hancur oleh pertempuran para dewa, langit terbelah oleh energi biji dama yang mengubah geografi bumi. Madara Uchiha, dengan Rinnegan-nya yang telah berevolusi ke tingkat Sutsuki tertinggi, berdiri di atas puing-puing medan perang, matanya mengikuti gerakan Shibai Sutsuki, entitas yang mampu memanipulasi realitas dengan cakra tak terbatas. Namun, kali ini Madara tidak sendirian. Orochimaru, sang ilmuwan legendaris, muncul dengan misi dari Momoshiki, membangkitkan pasukan abadi melalui Edo Tensei untuk menyeimbangkan pertarungan yang mustahil ini. Pertarungan sebelumnya membuktikan bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup melawan Shibai. Setiap serangan Madara, entah Gekkei Makiaku atau Gudama, dibalikan dengan mudah, sementara Shibai bahkan tidak menggunakan kemampuan puncaknya. Orochimaru, yang menganalisis pertarungan dari kejauhan, menyadari satu hal, mereka perlu strategi berbasis kelemahan biologi Shibai, bukan sekadar pertarungan cakra. Apalagi, tubuh Shibai menunjukkan tanda-tanda regenerasi instan, mirip sel putih Zetsu tapi dalam skala dewa. Momoshiki, melalui komunikasi telepati, mengonfirmasi dugaan Orochimaru. Shibai adalah eksperimen gagal klan Sutsuki, makhluk hybrid yang menyerap terlalu banyak buah cakra hingga DNA-nya tidak stabil. Itulah mengapa ia terus mencari vessel baru, seperti Boruto. Informasi ini menjadi kunci. Madara dan Orochimaru sepakat, Edo Tensei harus memanggil shinobi dengan spesialisasi unik, bukan sekadar kekuatan mentah. Tapi daftar mereka kontroversial. Hashirama? Mick-gai? Atau justru sosok yang lebih berisiko? Yos, ini menarik. Let's go kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Dalam dunia yang hampir runtuh, di bawah langit yang pecah oleh ledakan biji dama yang mengguncang struktur bumi, Orochimaru melesat cepat di atas kepala ular raksasanya, menuju tempat di mana dua kekuatan dahsyat tengah bertarung, Madara Uchiha dan Shibai Sutsuki. Atas perintah langsung dari Momoshiki, sang ahli eksperimen itu ditugaskan untuk melakukan Edo Tensei, memanggil kembali jiwa-jiwa dari masa silam demi menyeimbangkan medan perang yang nyaris mustahil. Di lokasi yang telah hancur akibat pertarungan brutal, Madara perlahan keluar dari sisa pelindung cakra dan gravitasi. Ia melayang di udara, mencari Shibai yang sebelumnya terhempas jauh akibat ledakan. Setelah beberapa saat, Madara melihat Shibai tengah memulihkan tubuhnya. Tanpa ragu, ia menerjang ke bawah, mengaktifkan Katon Gekkei Makiaku. Tapi Shibai, dengan kecepatan luar biasa, membalikan serangan itu, memaksa Madara menghindar dan menendang wajah Shibai dari udara. Dua mata Shibai pun memancarkan sinar laser yang mengarah langsung ke telapak kaki Madara. Namun Madara bereaksi cepat, menciptakan tameng dari Gudama untuk menahan serangan itu. Pertarungan pun berubah menjadi duel tangan kosong. Serangan brutal Shibai menghujani Madara, mencapai 1.200 pukulan dalam hitungan detik. Namun semua itu berhasil ditangkis Madara berkat Rinnegan Sutsuki tertinggi, sebuah mata surgawi yang mampu memperlambat persepsi musuh dan membaca setiap gerak dengan sempurna. Kesal karena tak satu pun serangan berhasil mengenai sasaran, Shibai melepaskan batasan cakra, melepaskan kekuatan penuh buah cakranya. Aura kehancuran menyelimuti tubuhnya, dan kecepatannya pun meningkat hingga mampu melayangkan 10 pukulan dalam 1 detik, kecepatan yang melampaui klan Higa dan Mick-gai sekalipun. Namun akhirnya satu pukulan Shibai berhasil mendarat di hidung Madara. Ia terlempar mundur, tapi masih sempat membalas dengan Raiton ke arah dagu Shibai. Sayangnya, Shibai memantulkan serangan itu dan menyeret Madara ke dimensi lain. Saat situasi semakin genting, Orochimaru datang menyusul, menyerang Shibai dari belakang dengan jurus Doton, Yominuma, menciptakan rawa hisap yang menyeret tubuh Shibai ke dalamnya. Namun Shibai bukan lawan biasa. Ia mengaktifkan Rinnegan dan menggunakan Shinra Tensei, meledakkan lumpur beserta Madara dan Orochimaru ke udara. Madara terkejut melihat kekuatan itu. Orochimaru menjelaskan bahwa setiap pengguna Rinnegan, termasuk Shibai, memiliki kemampuan umum seperti Shinra Tensei, di samping kekuatan khususnya masing-masing. Madara pun menoleh, menatap Orochimaru dengan ketidakpercayaan.
Ia bertanya mengapa Orochimaru bisa berada di sana. Orochimaru menjawab bahwa ia datang atas perintah Momoshiki untuk menggunakan Edo Tensei dan membantunya melawan Shibai. Madara sempat menolak, merasa masih cukup kuat untuk melawan sendiri. Namun Orochimaru membujuknya, mengingatkan bahwa bekerja sama bukanlah tanda kelemahan. Dalam percakapan mereka, Orochimaru bertanya pada Madara siapa yang ingin dibangkitkan. Madara malah membalas dengan curiga, menanyakan siapa yang kini menghadapi Sutsufiko di dimensi lain jika Orochimaru sudah ada di sini. Orochimaru menjawab dengan tenang, Sarada, Itachi, Kabuto, Mitsuki, dan Himawari sedang menjaga dimensi lain, sementara Kot akan mati oleh tangan Himawari dan Kaguya di masa depan. Strategi besar pun diungkap. Momoshiki tengah berusaha memindahkan pertempuran utama ke markas pusat Sutsuki demi mencegah kehancuran planet bumi. Naruto dan Sasuke akan dibawanya ke sana, sementara Kawaki ditugaskan menghadapi Ishiki. Madara yang mendengar ini heran, karena ia sendiri belum diberitahu lewat jalur komunikasi rahasia mereka. Tak lama, Momoshiki berkomunikasi langsung dalam benak mereka, mengonfirmasi semuanya. Ia juga mengirim 10 Zetsu putih sebagai bahan Edo Tensei, memperingatkan agar mereka tidak membangkitkan shinobi yang berpotensi membahayakan. Madara menerima strategi itu dengan syarat, kekuatan cakra Orochimaru cukup untuk melakukan pemanggilan? Orochimaru yakin, karena bukan kekuatan, tapi kecerdasan dan eksperimen yang jadi keunggulannya. Madara hanya tertawa sinis, menyebut Orochimaru sombong. Ia bahkan membandingkannya dengan Hashirama, satu-satunya orang yang berhak menyombongkan diri di hadapannya. Tawa dingin Orochimaru menjadi jawabannya. Ia mengaku merasa terhormat bisa bertarung bersama legenda seperti Madara, walau Madara menyebutnya ular menjijikan. Keduanya akhirnya menyepakati aliansi. Tiba-tiba, Shibai menancapkan tongkat ke tanah dan memotong percakapan mereka. Ia, yang bosan menunggu, memanjangkan kedua tangannya seperti karet, berubah menjadi cakar raksasa. Tapi Orochimaru membalas dengan tangan elastisnya sendiri, dan pertarungan unik pun terjadi. Cakar mereka saling lilit, dan Raiton Shibai menyambar Orochimaru, namun Orochimaru memecah tubuhnya jadi ratusan ular yang menggerogoti tubuh Shibai dari ujung kepala hingga kaki. Shibai panik dan jijik. Tubuhnya dilingkupi ular, sebagian masuk ke telinga dan hidungnya. Ular-ular itu kembali menjadi Orochimaru yang kini mencekik leher Shibai dari belakang. Ia memanggil Madara untuk menyerang. Madara meluncurkan futon raksasa, tapi malah mengenai Orochimaru hingga terlempar. Orochimaru marah, menyebut itu kesempatan emas yang terbuang. Madara minta maaf, mengaku masih canggung bekerja sama dengannya. Orochimaru mengejek balik, bertanya apakah hanya Hashirama yang cocok menjadi pasangan Madara. Madara membalas dengan canggung, mengakui Orochimaru kuat, tapi kekuatannya terlalu menjijikan. Saat mereka masih saling sindir, 10 Zetsu muncul dari bawah tanah. Suara Momoshiki kembali terdengar, menegaskan bahwa itu semua sudah direncanakan. Ia mempercayakan pilihan siapa yang akan dibangkitkan pada Madara dan Orochimaru, dengan satu syarat, jangan bangkitkan ancaman baru. Madara menyetujui. Ia kemudian bertanya, bagaimana keadaan Boruto? Apakah tubuhnya bisa bertahan dengan kekuatan Momoshiki yang begitu besar? Momoshiki menjelaskan, tubuh Boruto saat ini berada di level keempat karma. Masih banyak level yang belum terbuka, dan jika semua telah aktif, maka kekuatan Boruto akan menyatu dengan Jigen dan Byakugan miliknya. Tapi semua ini belum mencapai puncaknya. Setelah persekongkolan antara Momoshiki dan Madara terjalin diam-diam, komunikasi intens di antara mereka terus berlanjut. Tujuannya? Menciptakan strategi sempurna demi menyelamatkan dunia dari ancaman baru yang tengah muncul, Shibai. Di tengah percakapan itu, Momoshiki pun menjelaskan situasi Boruto secara mendalam. Rupanya, keadaan Boruto masih stabil meskipun tubuhnya sedang dirasuki. Penjelasan tersebut membuat Madara terdiam sejenak. Ia lalu bertanya dengan nada serius, apakah Boruto masih memiliki kesadaran saat ini? Momoshiki menjawab dengan tenang, tentu. Kesadarannya tetap utuh. Sistem karma yang sekarang sudah mencapai level keempat. Ini bukan lagi sekadar teknik penyerapan tubuh seperti masa lalu. Sekarang, posisiku dan Boruto bertukar. Aku yang mengendalikan tubuhnya, sementara dia berada di alam bawah sadarku. Namun, kami masih dapat saling berkomunikasi di dalam ruang bawah sadar tersebut. Penjelasan itu sontak mengingatkan Madara akan hubungan Naruto dan Kurama di masa lampau. Saat itu, Kurama juga sempat mengambil alih tubuh Naruto, sementara kesadaran Naruto terserap ke alam batin Kurama.
Situasi ini kini terulang kembali, tapi dalam skenario yang jauh lebih kompleks. Mengetahui kondisi itu, Madara mengangguk pelan. Kalau begitu, bisakah sebagian cakramu diberikan kepada Orochimaru? Proses Edo Tensei akan sangat menguras energi, apalagi jika yang dibangkitkan jumlahnya lebih dari satu. Momoshiki menjawab dengan mantap, tenang saja. Cakraku akan kusalurkan dari sini, bukan hanya kepada Orochimaru, tapi juga ke kalian semua. Pernyataan itu membuat Madara merasa sedikit lega. Ia lalu menegaskan, lindungilah Boruto. Ia adalah satu-satunya harapan terakhir untuk menyelamatkan planet ini. Setelah itu, komunikasi diputus. Madara pun kembali memusatkan perhatian pada persiapan menghadapi musuh utama, Shibai. Tanpa buang waktu, Madara menciptakan teknik Rai Gyakusui Hei, formasi petir raksasa yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Energi petir itu memberinya kecepatan di luar batas normal, bahkan nyaris menyamai kecepatan cahaya. Dengan kecepatan luar biasa tersebut, Madara menerjang Shibai secara brutal. Namun, Shibai menahan serangan itu dengan wajah dingin dan tatapan tajam yang menyiratkan kekuatan mutlak. Tak tinggal diam, Madara terus melancarkan serangan fisik tanpa henti. Namun, Shibai mengaktifkan Rinnegan-nya dan memunculkan segel pengunci yang tak terlihat. Tiba-tiba, duri-duri raksasa yang berasal dari dimensi tak kasat mata menancap tubuh Madara dari kepala hingga kaki. Madara pun tak mampu bergerak. Dengan nada penuh dominasi, Shibai berkata, segel ini hanya bisa dilepaskan olehku. Tak ada jalan keluar bagimu. Dari telapak tangannya, ia membentuk sebuah biju udama dan melesatkannya langsung ke arah kepala Madara. Namun, saat kehancuran tampak tak terelakkan, tiba-tiba muncul teknik misterius, Sanjura Somon. Pilar berbentuk spiral muncul dan berhasil menahan biju udama sebelum ledakannya menyebar. Madara yang menyaksikan momen tersebut tersentak. Orochimaru, kau menguasai Sanjura Somon? Bukankah itu teknik milik Hashirama? Orochimaru hanya tersenyum tipis. Inilah kenapa kita harus saling bekerja sama. Sekarang kau tahu kualitas diriku. Madara terdiam, namun dalam hatinya, rasa kagum mulai tumbuh. Orochimaru menciptakan rangkaian akar mokuton raksasa yang menyerang Shibai secara terarah. Namun, Shibai terbang menjauh, lalu mengaktifkan Rinnegan dan memanggil elemen pasir besi yang mengikat dan menghancurkan mokuton. Dengan kekuatan gravitasi dari teknik Banotanin, Orochimaru ditarik paksa ke arah Shibai. Saat tampaknya ia akan dijatuhi teknik mematikan Tomogoroshi no Haikotsu, Orochimaru memuntahkan pedang legendaris, Kusanagi no Suguri. Pedang itu melesat dan menancap langsung ke kepala Shibai. Melihat kejadian itu, Madara mengenali senjata tersebut. Pedang milik Rikudo Sennin, pikirnya. Orochimaru segera membuat segel tangan, dan Kusanagi itu memancarkan listrik yang menyambar seluruh sistem saraf Shibai. Namun, regenerasi Shibai bekerja secepat kilat. Ia mencabut pedang dari kepalanya, melemparkannya balik ke Orochimaru. Tanpa gentar, Orochimaru menangkapnya lagi dengan mulutnya. Menarik. Kau makhluk pertama yang kebal terhadap Kusanagi milikku. Shibai menyeringai. Bertarung dengan Uchiha Madara memang lebih menantang. Tapi kau juga menyenangkan, Orochimaru. Kalian berdua, akan aku hancurkan di sini. Detik berikutnya, cakra besar tiba-tiba meledak dari mata Madara. Rinnegan yang dia miliki, hasil warisan dari Sutsuki tertinggi, memancarkan kekuatan luar biasa yang menghancurkan segel pengunci. Duri tak kasat mata itu musnah, dan Madara kembali bebas. Ia melangkah perlahan mendekati Orochimaru. Serahkan Shibai padaku. Fokus saja pada Edo Tensei. Bangkitkan pengguna Hachimonton Kou. Taijutsu adalah satu-satunya cara menghadapi Shibai saat ini. Dengan Edo Tensei, pengguna itu bisa bertarung tanpa takut efek samping. Orochimaru mengangguk, namun bertanya kembali, hanya itu? Tidak ada yang lain yang kau minta? Madara berpikir sejenak. Bangkitkan juga shinobi dengan kapasitas cakra di atas rata-rata. Aku butuh pasokan energi besar untuk bertahan dalam pertarungan panjang ini. Orochimaru lalu menyarankan, bagaimana dengan Obito? Rekanmu itu, teknik Kamui miliknya akan sangat berguna, apalagi Sarada masih berada di dimensi lain. Madara merenung. Kamui memang bermanfaat. Tapi Obito lemah dalam taijutsu. Orochimaru tersenyum lagi. Lalu bagaimana dengan Deidara?
Dia bisa meledakkan segalanya tanpa batas jika dihidupkan kembali. Cerita berhenti di titik ini. Sebuah akhir sementara dari pertarungan para raksasa shinobi, penuh kejutan dan ketegangan. Pertarungan belum usai. Strategi masih disusun. Dan nasib dunia masih tergantung di ujung pedang mereka. Jadi kesimpulannya, pertarungan ini bukan lagi soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih mampu beradaptasi. Madara, dengan pengalamannya melawan Kaguya, tahu bahwa kemenangan hanya mungkin diraih jika mereka mengeksploitasi celah dalam sistem regenerasi Shibai. Sementara Orochimaru, dengan pengetahuan Forbidden Jutsu-nya, mengusulkan untuk menggabungkan Edo Tensei dengan Senjutsu, menciptakan pasukan abadi yang kebal terhadap manipulasi dimensi. Namun, risiko tetap ada. Edo Tensei membutuhkan pengorbanan cakra besar, dan Momoshiki tidak bisa menyuplai energi terus-menerus tanpa membahayakan Boruto. Di sisi lain, jika Shibai sadar akan rencana mereka, ia bisa memindahkan pertarungan ke dimensi lain, tempat di mana hukum fisika ia kendalikan. Kesalahan sekecil apapun akan berakibat fatal. Pada akhirnya, cerita ini menggambarkan batas antara kecerdasan dan kekuatan. Madara dan Orochimaru, dua antitesis yang dipaksa bersatu, harus mengakui bahwa melawan Sutsuki level dewa membutuhkan lebih dari sekadar pride atau eksperimen. Dibutuhkan pengorbanan, dan mungkin itu berarti mengaktifkan rencana terburuk, mengorbankan satu dimensi untuk menyelamatkan yang lain. Apakah mereka siap? Jawabannya akan menentukan nasib bumi, dan mungkin alam semesta. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.